Halo Sobat Kelana, selamat datang di Berkelana Rasa, perjalanan yang membawa kita menelusuri cerita di balik makanan. Dari yang melegenda di warung pinggir jalan sampai hidangan khas yang menjadi ciri khas di suatu budaya di Asia. Di setiap episodenya kita tak hanya mencicipi rasa, tapi juga sejarah, makna dan kehidupan yang melekat di setiap suapan. Karena makanan itu bukan hanya sekedar soal kenyang, tapi ia adalah bahasa, tradisi, bahkan memori yang hidup. Hari ini kita akan menapak jejak kuliner dari dapur Asia hingga meja makan tradisional yang mungkin jarang sekali tersorot kamera. Siapkan lidah, pikiran dan rasa penasaranmu karena petualangan kuliner kita akan dimulai sekarang. Sobat Kelana, balik lagi bareng aku Lala Dwi yang akan selalu nemenin kalian jalan-jalan dan juga berburu kuliner yang ada di Yogyakarta. Nah, kan kepo nggak saat ini aku ada di mana? Ya, saat ini aku ada di Sukaramen. Terletak di salah satu sudut kuliner Yogyakarta yang tidak pernah tidur, Ramen Suka hadir sebagai pilihan baru bagi pecinta masakan Jepang. Meski tidak terlalu besar, ramen ini menawarkan suasana hangat dengan dekorasi simpel yang mendekatkan kita pada ambience sebuah ramen shop di Jepang. Nah, kalian pasti penasaran kan aku bakal pesen apa aja? Ikutin aku terus yuk! Halo Kak, Kak aku mau yang red ninja ramen. Kalau itu pedes banget gak sih Kak? Enggak. Inilah dapur kecil Ramen Suka. Tempat setiap mangkuk ramen dibuat dengan penuh ketelitian. Kuah kaldu yang dimasak selama berjam-jam menjadi kunci cita rasa. Perpaduan bumbu Jepang, kaldu ayam yang kaya, serta minyak khas membuat aroma ramen langsung menggugah selera. Menu andalan Ramen Suka adalah soyu ramen dan spicy mayo. Soyu menghadirkan rasa gurih yang ringan, cocok bagi para pecinta kaldu bening. Sementara spicy mayo menawarkan sensasi pedas yang menantang, namun tetap balance berkat fermentasi miso yang memberikan rasa manis dan gurih. Dengan topping ayam karage yang renyah, nori serta telur ajitama lembut, setiap suapan memberikan pengalaman rasa yang lengkap. Selain soal rasa, banyak pelanggan datang karena suasana yang nyaman. Makan ramen di sini seperti menemukan jeda sejenak dari hiruk-pikuk kota. Ramen Suka menjadi salah satu pilihan kuliner Jepang yang ramah di kantong mahasiswa Jogja. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nazazar Sofia. Saya karyawan di sini tapi staffnya staff weekend. Oh, nah itu. Kalau yang membedakan Ramen Suka ini sama ramen yang lain apa? Kalau yang bedain tuh kayak dalam segi harga Kak. Di sini ramennya termasuk murah. Terus ada juga ramen baru varian kita yang Misuka Jepang, itu ada perpaduan kayak autentik rasa Jepang gitu Kak. Oh, okay. Iya. Oke, udah terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke Sobat Kelana, itu tadi sekilas tentang Suka Ramen. Nah, dari rasa negeri Sakura kita beralih ke negara Vietnam. Pasti kan kepo kan kuliner apa lagi yang bakal kita cobain? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Berkelana Rasa. Bye-bye! Halo teman-teman Yamzilla, hari ini aku nggak di studio tapi aku lagi di luar. Kita akan eksplorasi makanan khas Vietnam. Pasti teman-teman tahu dong makanan khas Vietnam apa? Ya betul, pho. Nah, hari ini aku sudah ada di restoran paling viral di Jogja, Ban Pho. Ini adalah resto khas Vietnam. Nah,
Kira-kira apa aja sih makanan-makanan yang ada di restoran ini? Jujur aku penasaran banget karena dari luar tuh udah kecium banget aroma kaldu gurih gitu. Penasaran nggak kira-kira? Yuk, langsung aja kita masuk. Pho adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Vietnam yang dikenal dengan kuah bening aromatik, mie beras yang lembut, serta topping daging sapi atau ayam. Hidangan ini diperkirakan lahir pada awal abad ke-20 di wilayah utara Vietnam, khususnya di sekitar Hanoi. Kehadirannya dipengaruhi oleh budaya Prancis dan Tiongkok. Dari Prancis, hadir penggunaan daging sapi yang kala itu masih jarang dikonsumsi masyarakat lokal. Sementara dari Tiongkok, datang inspirasi mie beras dan teknik pengolahan kuah. Seiring perang dan perpindahan penduduk, pho menyebar ke berbagai wilayah Vietnam hingga ke seluruh dunia. Kini, pho bukan hanya makanan, tetapi juga simbol identitas dan sejarah panjang Vietnam yang terus hidup dalam setiap mangkuknya. Nah, ini proses penyajian pho di sini. Kuah kaldu direbus selama 2 jam agar rasa dan nutrisi tulang keluar maksimal. Daging dipotong tipis supaya cepat matang begitu terkena kuah yang panas. Sayuran segar seperti daun ketumbar, toge, hingga bawang daun jadi penyeimbang rasa gurihnya. Nah, ini pho-nya kita sudah datang. Jujur aku penasaran banget gimana rasanya pho. Nah, langsung aja kita cobain ya. Kita mulai dari kuahnya dulu deh. Jujur ini kaldunya light banget, asin gurih berkaldu, enak banget. Jadi di dalam semangkuk ini ada mie, mie-nya bentuknya kayak kue tiaw gini, ada daging, ada toge, dan juga daun ketumbar atau cilantro. Tekstur mie-nya tuh licin tapi tetap punya bite. Wangi rempah ringan tapi ada hint manis dan gurih yang balance. Kuah panasnya tuh nendang di tenggorokan. Cocok banget buat yang lagi flu atau butuh comfort food. Buat temen-temen yang suka asam, pedes, kalian bisa aja sendiri. Nah, di meja belakang itu ada bumbu tambahan kalau kalian misalkan pengen pedes, pengen asam. Nah, itu bisa. Kalau kali ini aku mau nambahin asam sama gurih. Wow. Nambahin kan? Wah, kuahnya jadi seger banget, seseger itu. Nggak cuma pho, restoran ini juga punya beberapa menu pendamping seperti bovian, nasi telur tumis sereh, nasi sereh, banh mi. Malam ini saya memilih banh mi sebagai opsi kedua. Banh mi ini semacam sandwich khas Vietnam. Isiannya ada daging, acar wortel dan lobak, cabai, dan mayones. Nah, selain pho, di sebelah saya ini udah ada namanya banh mi. Jadi dia itu semacam sandwich khas Vietnam. Jadi saking gedenya saya bingung nih mau makan gimana. Kita coba sedikit kali ya. Kemudian berisi rempah, asin, gurih, enak banget. Kalian harus nyobain deh. Untuk harga, satu porsi pho ini dibanderol Rp30.000 dan untuk banh mi Rp30.000 juga. Menurut aku worth it karena porsinya besar dan kualitas bahan terasa. Kalau kamu suka coba kuliner baru, tempat ini cocok banget jadi opsi. Semangkuk pho ini bukan cuma soal rasa, tapi pengalaman hangat, ringan, dan bikin hati adem. Tempat ini wajib masuk ke list makanan kamu. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku hari ini. Sampai ketemu di kuliner berikutnya. Halo Sobat
Kelana. Nah Sobat Kelana, kemarin kalian kan udah ditemenin Rive sama Lala buat cobain makanan Jepang sama makanan Vietnam nih. Nah kali ini aku bakal ngajakin teman-teman buat keliling Jogja. Kalian penasaran gak aku bakal ngajak kalian kemana? Kayaknya langsung aja deh, yuk. Pagi ini aku sengaja belusukan ke Pasar Ngasem. Pasarnya emang ramai, tapi dari semua bau yang bercampur, bau ikan, sayuran, bau jamu, ada satu aroma yang bikin aku berhenti. Manis, creamy, dan ada aroma smokinya yang khas gitu. Di sudut pasar yang legendaris ini, Bu Kristi bukan sekedar penjual kue. Ia adalah penjaga tradisi. Di hadapannya berderet tungku tanah liat yang menyala merah membara. Tangannya yang cekatan memainkan adonan di atas cetakan panas. Sebuah pemandangan yang kini makin langka di tengah gempuran kompor gas modern. Ya, betul sekali. Cara bikang Bu Kristi. Yang membuat cara bikang Bu Kristi istimewa bukan hanya karena alat masaknya, melainkan tekniknya. Di saat banyak penjual menggunakan cara instan, meletakkan tutup botol di tengah kue lalu menggunting pinggirannya agar tetap mekar, tapi Bu Kristi setia pada cara lama. Kalau saya jualan di sini mulai akhir-akhir Covid. Cuma ini dulu usaha dari nenek suami saya. Tahun 86 beliau jualan di Lempuyangan. Kalau cara bikang saya, masaknya masih tradisional, pakai anglo dan dari tepung beras asli, nggak ada campuran terigu. Santannya saya masak dulu, jadi bisa tahan 24 jam. Nggak cepat basi. Iya. Ini adalah warisan dari nenek suaminya yang telah berjualan sejak tahun 1986 di kawasan Lempuyangan dan Sentul. Halo Sobat Kelana, tadi aku barusan aja nih antri buat beli cara bikang Bu Kristi nih. Dan fun fact-nya, antrinya tuh panjang banget Sobat Kelana. Kalau gitu kita langsung cobain aja yuk. Kalian penasaran kan pasti, mumpung masih anget nih. Yuk! Di balik kepulan asap angklo tersaji 6 varian rasa yang memanjakan mata dan lidah. Ada warna ungu dari ubi, kuning dari nangka, hijau dari pandan, coklat hingga putih original. Namun, jika Sobat Kelana bertanya, mana yang paling cepat habis? Ya, jawabannya si merah muda, rasa es doger. Jadi, kalau Sobat Kelana lagi di Jogja, coba deh bangun pagi. Lupakan kopi instan, lupakan roti modern. Datang ke Pasar Ngasem, cari spot yang berasap, dan nikmati cara bikang Bu Kristi. Rasakan langsung sepotong kejujuran dari masa lalu. Dengan harga 2.000, kita sudah bisa mencicipi cara bikang Bu Kristi. Bagi yang penasaran serta ingin mencicipi cara bikang Bu Kristi, langsung datang aja pagi-pagi sekitar pukul 6 biar nggak kehabisan. Soalnya kadang cuma butuh waktu 2 jam, kue cara bikang ini ludes terjual. Ini bukan sekedar kue, ini adalah pelukan hangat Yogyakarta di pagi hari. Saya, Hera Ramadhani, pamit dulu dan sampai bertemu di perjalanan rasa selanjutnya. Halo Sobat Kelana, bertemu lagi dengan saya Muhammad Farhan di program wisata lidah lokal ya. Kali ini saya sudah berada di Pasar Legi Kota Gede ya guys. Ingin tahu apa aja di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Di Pasar Legi ini terdapat banyak sekali macam-macam penjual, mulai dari jajanan pasar, makanan, sayuran, ikan segar, hingga alat-alat rumah tangga. Nah, di sini kita akan berburu jajanan khas yang hanya ada di Kota Gede, Sobat Kelana.
Halo Sobat Kelana, ini udah dapet nih, tadi habis hunting makanan-makanan khas kota gede di Pasar Legi, Yogyakarta. Aku udah dapet 3 nih. Yang pertama ada legomoro. Yang kedua dapat kipo guys, kipo. Dan yang ketiga ada jadah manten. 3 makanan ini adalah makanan khas kota gede ya guys. Kipo. Nama kipo berasal dari pertanyaan iki opo atau iki apa. Kipo adalah kue kecil berwarna hijau yang terbuat dari adonan tepung ketan yang diisi dengan unti kelapa parut dan gula jawa. Lalu dipanggang di atas daun pisang hingga permukaannya kering namun dalamnya tetap lembut kenyal. Cita rasa manis legit dengan aroma daun pisang bakar yang khas. Legomoro. Legomoro adalah sajian yang menggabungkan ketan pulen dengan isian daging ayam cincang yang dibumbui. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Sekilas bentuknya menyerupai lemper. Namun legomoro kota gede memiliki ciri khas bumbu yang lebih medok dan aroma daun pisang yang lebih kuat, memberikan pengalaman rasa yang jauh lebih kompleks dan mengenyangkan. Jadah manten. Jajanan ini memiliki nama yang unik, yang secara harfiah berarti jadah pengantin, memberikan kesan kemewahan dan keindahan. Jadah manten dibuat dari perpaduan ketan dan santan yang dibungkus dengan daun pisang, diisi dengan abon atau cacahan daging, kemudian dijepit dan dipanggang. Bentuknya yang pipih dan panjang serta proses pembuatannya yang teliti memang seolah-olah menyiapkan suguhan istimewa untuk sebuah perayaan. Teksturnya yang kenyal, gurih dari santan dan Setiap hari dari jam berapa sampai jam dari jam 5 sampai jam 12. Lama ya, paling ada 30 tahun ibu ada. Ya dari ibu sudah 30 tahunan. Ya juga melestarikan ada, tapi kan utamanya mungkin kalau jajan pasar makanan nggak ada habisnya ya. Dari zaman ke zaman pasti selalu dipakai. Gitu kan. Untuk yang terakhir Ibu, pesan untuk anak muda supaya kayak jajanan pasar kita tetap jajanan yang tradisional Bu, tetap lestari gimana? Apa ya? Mungkin kalau anak muda lihat browsing penasaran ya. Nah, biasanya gitu yang dicari cuman yang khas-khas aja itu. Kalau saya apa ya, didalami aja ya, kayak jangan ditinggal ya kalau jajan pasar tradisional. Sekarang kan kalah sama makanan-makanan ya modern, fast food gitu ya. Kalau sebenarnya lebih enak, lebih sehat kalau jajan pasar. Ya. Ingat, jajanan tadi nggak sekedar tentang rasa, tetapi simbol kesederhanaan dan warisan sejarah penuh makna yang harus terus kita lestarikan. Sampai sini saja dulu Sobat Kelana. See you! Weekend tuh healing gak sih? Healing sambil jajan pastinya. Halo Sobat Kelana, kali ini aku udah sampai di salah satu spot kuliner hari Minggu di Yogyakarta. Apalagi kalau bukan Sunmore UGM. Nah, kita bakalan jajan apa aja ya nanti di sana? Yuk, ikutin aku.
akan ngasih kejutan di setiap sudutnya. Nah, Sobat Kelana, kali ini kita bakalan menjelajah di salah satu spot kuliner minggu pagi nih, yaitu Sunmor UGM. Di sini banyak banget kuliner yang bisa kalian coba, mulai dari jajanan viral sampai makanan berat. Cukup banyak kalangan muda-mudi yang datang ke sini buat olahraga atau sekadar jajan-jajan santuy. Sobat Kelana, barusan aku nemuin salah satu jajanan jadul yaitu bakcang. Wulan adalah satu-satunya penjual bakcang khas Bandung di Sunmor UGM. Ia adalah pensiunan karyawan yang saat ini berjualan bakcang. Saya dengan Wulan, aslinya dari Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi saya jualan dari 2023. Awalnya itu karena ada permintaan dari temen yang sering kali ke Bandung, dan di sini memang bakcang kan agak susah. Kalaupun ada di pasar Patuk, tapi mohon maaf dicampur dengan yang non halal. Hanya dengan Rp10.000, Sobat Kelana bisa dapetin bakcang isi daging yang murmer banget. Ini rasanya rasa Bandung dan rasa Jogja dikonversi. Kalau Jogja kan kebetulan manis semua. Kalau ini udah ada rasa-rasa Bandungnya. Karena tidak ada di sini. Ya, mbaknya mungkin bisa dicari dari sini nyampe ke ujung sana. Ada tidak yang jualan bakcang? Mungkin masih jarang lah gitu. Makanya saya tertantang untuk berjualan ini. Nah, tadi kita udah ngebahas yang otentik. Kali ini kita bakalan nyari kuliner yang lagi hype. Ini dia, Sushi Street Sunmor UGM. Lihat nih, harganya murah-murah banget. Mulai 4.000-an aja kalian udah bisa icip-icip sushi khas Jepang. Tadi udah makan bakcang, udah jajan sushi. Sekarang pengen yang manis-manis deh. Di Sunmor UGM ternyata juga jualan dessert loh. Wih, enak-enak banget nih kelihatannya. Ada brownies, mochi, sampai cheesecake juga ada loh di sini. Gak ketinggalan sama minuman satu ini nih. Kalau ke Sunmor UGM, aku wajib banget buat jajan susu nasional. Sunmor UGM isinya nggak cuma kuliner doang. Banyak banget yang bisa Sobat Kelana temuin di pasar yang cuma buka di hari Minggu ini. Mulai dari baju thrifting, sayuran segar, pernak-pernik, sampai hewan seimut hamster ada loh di sini. Sobat Kelana, hari ini puas banget bisa healing sambil jajan kuliner jadul sampai nikmatin rasa negeri Sakura sama Sushi Street yang ramah di kantong. Sunmor UGM membuktikan healing terbaik itu nggak perlu ribet, cuma perlu good food dan good vibes aja. Pengalaman di Sunmor UGM kali ini bener-bener nge-refresh total. Jadi buat Sobat Kelana, nggak usah mikir dua kali buat main ke sini. Dijamin puas maksimal. Aku Zata, pamit undur diri. Sampai jumpa di Youth Fusion selanjutnya. Nah itu dia Sobat Kelana, perjalanan kita menelusuri cita rasa Asia yang penuh warna, bumbu dan budaya yang melekat dalam setiap masakan. Ternyata tiap hidangan menyimpan kisahnya masing-masing. Baik itu tentang rumah, tentang keluarga, tentang sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah Sobat Kelana, kalau kamu punya rekomendasi makanan lain untuk kita datangi, entah itu kuliner legendaris, tradisional, atau bahkan yang baru muncul di sudut kota, langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar perjalanan rasa ini masih terus berlanjut. Aku Rivera Sevilla pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye!